Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cewica, calon-calon bidan cantik. Perkenalkan, nama saya Beajan Fernandes dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Kampar-Muda Badarudin. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kebidanan? Nah, pelayanan kebidanan itu sendiri berupaya untuk mencegah promosi kesehatan yang berfokus pada masa sebelum hamil, masa hamil, melahirkan, nifas, masa menyusui, dan masa di antara kedua kehamilan, masa balita, dan masa prasekolah. Nah, pelayanan kebidanan ini juga bisa disebut sebagai pelayanan reproduksi perempuan serta pelayanan keluarga berencana yang berfokus pada aspek pencegahan melalui kesehatan konseling. Nah, selanjutnya, apa saja sih contoh pelayanan kebidanan mandiri itu? Nah, ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, jika seorang ibu melahirkan di tempat bidan praktik, maka bidan tersebut yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kesehatan keselamatan bayi dan pasiennya. Kedua, bidan melayani KB, contohnya seperti pil, suntikan, IUD, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengkaji status pasien saat hamil. Yang keempat, mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan kepada pasien. Dan yang terakhir, melaksanakan asuhan kebidanan yang telah direncanakan oleh pasien. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Gita Kurnia. Saya akan menyampaikan materi tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai wewenangnya. Tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai wewenangnya. Yang pertama, memberikan asuhan kebidanan pada bayi yang baru lahir. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan KB. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium dan nifas. Baik, selanjutnya, apa saja sih contoh pelayanan keluarga berencana? Yang pertama, asuhan esensial dan konsep preventif. Yang kedua, upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, deteksi dini faktor resiko dan komplikasi. Yang keempat, pertolongan pertama pada kegawat daruratan observasi nasional PPGDON untuk tindakan rujukan. Yang kelima, pembinaan posyandu dan menghimpun berbagai UKBM yang ada di desa. Yang keenam, pertolongan pelayanan KIA termasuk PWS KIA di wilayah kerjanya. Yang ketujuh, pelayanan tugas pelimpahan dalam menjalankan program pemerintah. Yang ke-8, meningkatkan peran aktif masyarakat melalui pergerakan peran perbedaan masyarakat. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatul Jannah. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang tantangan sosial budaya dalam kebidanan. Nah, di sini Indonesia merupakan negara yang akan kaya budaya, di mana beragam suku dan berbagai budaya. Itulah sebabnya semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan berbedanya budaya menyebabkan banyaknya mitos mengenai masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, mitos yang lahir ini di masyarakat kadang kebenarannya itu tidak masuk akal, bahkan dapat berbahaya bagi ibu dan bayi. Nah, mitos yang lahir di masyarakat kadang kebenarannya itu tidak masuk akal, bahkan dapat berbahaya bagi ibu dan bayinya. Karena kurangnya pengetahuan persalinan dan nifas dalam kebidanan, perawatan kehamilan adalah salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian ketika persalinan untuk menjaga pertumbuhan dan keselamatan janin. Selanjutnya, tantangan sosial. Pada umumnya, masyarakat pedesaan itu sangat kental dengan adat istiadatnya. Ini adalah salah satu tantangan bagi seorang bidan, di mana masyarakatnya itu lebih mempercayai dukun desa untuk membantu persalinannya dibandingkan dengan seorang bidan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Tapi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Novika Yukita Ningrum. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh tantangan sosial. Nah, di sini contoh tantangan sosial itu, yang pertama itu konsep EBF terkadang berbenturan dengan sikap klinisi yang cenderung skeptik karena mereka enggan mengubah praktik kedokteran atau terpaku pada metode kedokteran yang lama digunakan.
Terus yang kedua itu terbatasnya kemampuan praktis dalam mempraktikkan teknologi terbaru. Yang ketiga terbatasnya kemampuan klinis dan melakukan telaah kritis sehingga EBM seolah menjadi ancaman bagi masyarakat tersebut. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan promosi kesehatan pada masa sebelum hamil, masa persalinan, masa nipas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan, bayi baru lahir dan anak balita dan anak prasekolah. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan beserta pelayanan kesehatan berencana yang berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan, kesehatan, dan konseling. Promosi persalinan normal dengan berlandasan dengan kemitraan dan memperdayaan perempuan serta melakukan deteksi dini, pertolongan pertama pada kegawat daruratan dan rujukan yang aman. Nah, itu tadi materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 1. Nah, terkait dengan materi yang telah kami sampaikan tadi, misalkan nih nanti ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan EPB? Apa sih perbedaan dari KB, implan dan suntik, dan apa bahaya tidak menggunakan KB? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Misalkan ada yang bertanya nih, apa yang dimaksud dengan EBP? Nah, di sini saya akan menjelaskan EBP itu adalah evidensi basic praktik. Nah, di mana EBP ini adalah praktik berbasis bukti, merupakan salah satu cara terbaik dalam menggunakan bukti terbaru dalam memandu pembuatan keputusan perawatan kesehatan dan nilai-nilai terhadap pasien tersebut. Pertanyaan kedua, misalkan apa perbedaan implan sama suntik KB? Kalau implan itu dipakai di bawah kulit di bagian lengan dan dapat bertahan selama 3-5 tahun, tergantung mau pakai yang berapa tahun. Sedangkan kalau suntik KB yang dipakai di bagian paha itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Nah, di sini juga ada yang namanya IUD. Di sini IUD tersebut yaitu bisa bertahan sampai 10 tahun. Teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Semoga membantu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.